Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hari ini sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, permasalahan kemiskinan Indonesia sangat memprihatinkan. Sudah lebih dari 77 tahun Indonesia merdeka dan lebih dari 23 tahun reformasi, tetapi permasalahan kemiskinan menjadi masalah urgent dalam pembangunan Indonesia. Angka kemiskinan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun merupakan salah satu persoalan bangsa yang tak kunjung menemukan solusi. Hal ini berburuk lagi dengan naiknya harga bahan kebutuhan pokok masyarakat yang justru semakin membebani masyarakat. Meskipun sudah banyak kebijakan yang diambil pemerintah, bukan berarti masyarakat harus tutup mata terhadap masalah ini. Masalah pengentasan kemiskinan ini sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai saudara. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim adalah saudara, dan belum sempurna iman seseorang bila ia belum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Zakat, Infak, dan Sedekah, Solusi Pemberantasan Kemiskinan, dengan landasan surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi
ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Jarir dalam tafsir Departemen Agama yang dibukukan Universitas Islam Indonesia jilid 4 halaman 239 mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Lalu Rasul menjawab, "Aku tidak diperintah Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, hadirin, turunlah perintah Allah untuk menerimanya sebagaimana terangkai dalam surah At-Taubah ayat 103 tadi, terutama pada kalimat khudh min amwalihim. Kalau kita kaji lebih dalam kalimat khudh, di samping menunjukkan sigot amr, juga mensyaratkan agar dibentuk lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang profesional dan proporsional. Ayat tadi menjelaskan manfaat zakat antara lain. Yang pertama, tahir, untuk mensucikan harta dari hak-hak fakir dan miskin. Orang yang tak berharta, orang yang terbaring di pinggir-pinggir jalan, yang tiap hari merasakan getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang ia rasakan. Yang kedua, untuk membersihkan diri dari penyakit rakus, tamak, dan serakah. Penyakit ini yang harus kita bersihkan dari kehidupan kita. Karena jika kehidupan manusia dilanda penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa korun, pengusaha bermental Sa'labah, pengusaha berotak Fir'aun. Fungsinya bukan pelindung tapi pemeras, bahkan perampas hak-hak rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, taskin, zakat. Maksudnya dengan zakat, infak, dan sedekah, jiwa akan tenang, hati senang walaupun banyak uang. Amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya, hadirin, jika para aulia, para konglomerat menggunakan konsep kapitalis dengan prinsip menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat, sehingga enggan membayar zakat, enggan wakaf, dan enggan berinfak, maka suatu negara bisa sekarat. Walau gedung-gedungnya bertingkat, walau mobil-mobil makin mengkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat. Apalagi jika pejabat jadi penjahat, menyikat uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena konsep kapitalis dapat melahirkan the rich richer and the poor poor. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, sehingga al-quwwah ya'kulud dhaif wal 'alim ya'kulul jahil. Yang kuat memakan yang lemah dan yang pintar memakan yang bodoh. Orang kapitalisme seperti inilah yang harus kita singkirkan dari negeri kita tercinta ini. Oleh karena itu, hadirin, semangat zakat, infak, dan sedekah harus kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbul pertanyaan, kepada siapa zakat itu diberikan? Untuk menjawabnya, berilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, orang Allah yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha agung. Dari awal hingga akhir hadirin, dapat kita tarik mutiara kesimpulan. Yang pertama, kita sebagai pemuda penerus bangsa harus dapat menyeimbangkan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, kita harus meningkatkan akhlak dan mulia dalam mempelajari zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, Bangkitlah wahai pemuda, demi terciptanya generasi bangsa yang berharga. Cukup sekian cerahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Pak Taufik pakai kopiah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa